Tahun baru 2024 telah tiba. Saya mengucap syukur yang abadi kepada Bapa Sorgawi Ahn Sang-hong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru, yang telah mengizinkan kita berkebaktian untuk memperingati hari kelahiran Kristus Ahn Sang-hong ke-106. Jika Bapa tidak datang ke bumi ini, dapatkah kita mengharapkan keselamatan? Setiap kali kita memikirkan hal ini, kita tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata betapa menakjubkan kedatangannya ke bumi ini. Jadi, kita benar-benar bersyukur. Hari ini adalah hari yang mulia ketika semua malaikat bersukacita. Semua orang harus menerima kedatangan Tuhan ke bumi. Namun, ada tertulis, ia ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. Untuk menyelamatkan anak-anaknya, Bapa mengadakan perjanjian baru dan memulihkan hukum. Dia menggenapi nubuat tentang pemerintahan Daud selama 37 tahun. Jika Bapa tidak datang, kita tidak akan pernah tahu tentang Paskah Perjanjian Baru. Kita tidak dapat mengharapkan pengampunan dosa, kehidupan kekal, atau kerajaan sorga. Dulu, kita menjalani kehidupan yang tidak berarti. Namun, Kristus Ahn Sang-hong datang ke bumi ini sebagai tokoh utama dari nubuat. Dia menyinari cahaya kehidupan dan membiarkan bunga kehidupan mekar. Hari ini benar-benar hari sukacita bagi anak-anak Sion. Mengenai nubuat tentang Kristus Ahn Sang-hong yang datang ke bumi ini pada zaman Roh Kudus, tertulis, dia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia, dalam Ibrani pasal 9. Lalu, seperti apa kedatangannya yang pertama? Pada saat itu, orang-orang Majus dari timur mengungkapkan rasa syukur mereka atas kedatangan Kristus ke bumi ini, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur, bukan? Selain itu, para malaikat memberitahu para gembala tentang kelahiran Yesus Kristus, lalu mereka juga datang dan menyembah. Kita sekarang hidup di masa kedatangannya yang kedua, ketika Injil akan diselesaikan. Saya berharap pada tahun 2024, kita akan mengikuti jalan Bapa dan Ibu dengan melakukan ajaran mereka. Mari kita beralih ke Matius pasal 2 ayat 9. Mari kita lihat pasal 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba, dan berhenti di atas tempat, di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu melakukan apa? Sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Betapa bersyukurnya ketiga orang Majus dari timur itu atas kedatangan Tuhan, sehingga mereka menyembah Yesus dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Kita dapat menemukan ini dalam Matius pasal 2. Mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung.
Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Apakah kabar baik yang telah mendatangkan sukacita besar? Mari lanjutkan membaca. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kata malaikat, "Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa, dan itu adalah kabar bahwa Yesus Kristus telah lahir di bumi ini." Hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan bagi kita, dan kita harus memberitakan kesukaan tersebut kepada segala bangsa. Bukankah Tuhan berkata, bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya untuk menyelamatkan anak-anaknya? Jika Yesus tidak datang 2000 tahun yang lalu, apakah perjanjian baru akan diadakan? Karena Tuhan datang, hal ini bisa didirikan di kamar atas Markus. Apakah dunia mengetahuinya atau tidak, Dia telah menggenapi nubuat tersebut. Jadi, kita harus memberitakan kepada segala bangsa kabar baik, bahwa Tuhan telah datang sebagai manusia dan membanggakan Tuhan yang telah datang di zaman Roh Kudus ini. Hal ini merupakan kabar sukacita yang paling besar bagi umat manusia. Tuhan telah datang. Apa yang Tuhan katakan kepada kita untuk kita lakukan dengan kabar sukacita ini? Dia menyuruh kita untuk memberitakannya di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan yang sama, yang datang pada zaman Anak, telah datang pada zaman Roh Kudus. Kita seharusnya tidak lagi berada di masa di mana Ia datang kepada milik kepunyaannya, dan orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, tetapi mengubahnya menjadi masa di mana semua orang menerimanya. Untuk melakukannya, kita harus memberitakan Injil kepada mereka yang tidak mengetahui hal ini. Jika Tuhan tidak datang ke bumi ini, bisakah kita diselamatkan? Tidak, kita tidak bisa. Bagaimana kita bisa yakin akan hal ini? Itu karena Ibrani pasal 9 ayat 28 mengatakan bahwa Dia datang untuk menganugerahkan keselamatan. Karena itu, bagaimana jika Dia tidak datang? Bukankah ini berarti bahwa kita tidak akan diselamatkan? Kita tidak akan mengetahui kehendak Tuhan, dan meskipun perintah Tuhan tertulis di dalam Alkitab, tidak seorang pun akan memahaminya. Jika Dia tidak mengungkapkannya kepada kita, apa kita dapat membedakan sesuatu? Sebelum Bapa datang, sudah tahukah Anda pentingnya kebenaran perjanjian baru? Sebelumnya, apa Anda tahu nilai dari hari Sabat? Apakah Anda sadar bahwa Natal adalah peraturan dari Dewa Matahari? Yang mengejutkan kita, Natal bukanlah perintah Tuhan. Kita pernah melakukan kepalsuan seperti itu, tetapi sekarang kita tahu kebenarannya. Bukankah karena Bapa Sorgawi telah datang? Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, Tuhan berkata, "Jangan takut. Aku akan menolong engkau." Dia mengatakan hal yang sama dalam Matius pasal 28, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jika Tuhan tidak datang dan memberi kita ajarannya, akankah kita dapat menemukan kebenaran hidup? Kalau kita sendiri, hal itu tidak mungkin. Itulah sebabnya Rasul Yohanes menulis dalam Wahyu pasal 5, bahwa tidak seorang pun di bumi ini yang dapat mengajarkan kebenaran Tuhan dengan benar. Jadi, dia menangis dengan amat sedih. Lalu, seorang dari tua-tua itu berkata, "Jangan engkau menangis. Tunas Daud, yaitu Yesus Kristus, akan datang dan membuka gulungan itu dan ketujuh meterainya, jadi jangan khawatir." Mempertimbangkan hal ini, seberapa pentingkah kedatangan Bapa kita ke bumi ini? Apakah mungkin untuk memulihkan perjanjian baru, jika Dia tidak datang? Akankah Paskah atau hari Sabat dipulihkan? Akankah hari-hari raya dipulihkan? Jika tidak ada hari raya, dapatkah Sion didirikan? Sion tidak dapat didirikan. Nubuat itu menyatakan, larilah ke Sion. Tapi di manakah Sion? Bukankah ini alasan mengapa Nabi berkata, mereka akan mengembara dari laut ke laut untuk mencari firman Tuhan? Jika kita tidak bertemu dengan Kristus yang datang kedua kali, kita akan menjadi lelah dalam mencari kebenaran. Mengapa demikian? Itu karena tidak ada tempat lain di mana kita dapat mendengar kebenaran. Hanya tunas Daud yang dapat membuka gulungan itu. Karena itu, seberapa beruntungnya kita berada di sini hari ini? Seperti yang dicatat dalam Mika pasal 4, ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, kita telah menerima ajarannya. Kita telah datang ke Sion, dan diajarkan tentang perjanjian baru. Selain itu, kita menerima baptisan dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Terlebih lagi, siapa yang bersaksi tentang Ibu Sorgawi, kenyataan kehidupan? Bapa telah datang untuk kedua kalinya dan menyatakan, ada satu orang yang akan datang setelah aku. Meskipun Bapa adalah Mesias, Dia melaksanakan misi Elia dan mengungkapkan kepada kita juru selamat lain. Selain itu, Dia berkata, Elisa mengikuti. Siapa yang diikuti Elisa? Mengikuti Elia. Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti Ibu. Bapa telah meninggalkan catatan tulisan tangan ini kepada kita. Jika Bapa Sorgawi tidak datang pada zaman ini, apakah Anda dapat mengetahui keberadaan Tuhan Ibu? Membaca Alkitab ratusan kali tidak menjamin pemahaman akan kebenaran ini. Siapa yang dapat mengungkapkan kebenaran ini kepada kita? Dari sudut pandang nubuat, Adamlah yang bersaksi tentang keberadaan Hawa. Jika kita membaca Alkitab dalam kegelapan, sulit untuk membedakan antara bagian depan dan belakang. Kita tidak dapat membedakan apakah itu nubuat, perumpamaan, wahyu, atau fakta. Kita mungkin hanya memahami teks secara harfiah, bukan makna yang tersembunyi. Namun, siapa yang telah datang? Dinubuatkan. Tunas Daud akan datang dan membuka gulungan kitab ini. Alkitab telah dibuka sehingga semua orang dapat memahaminya. Oleh karena itu, tidakkah Anda memahami kebenaran tentang Ibu Yerusalem, Ibu, sumber air kehidupan, dan keluarga sorgawi dan keluarga duniawi? Jika Bapa tidak datang, tidak seorang pun akan dapat memahami semua hal tersebut. Sungguh, Bapa telah datang ke bumi ini untuk memberkati kita. Kita benar-benar orang yang diberkati. Ketika kita pertama kali mendengar tentang hari Sabat, Paskah, dan Perjanjian Baru, kita kagum,
tetapi sekarang kita menganggapnya biasa saja. Semuanya, kita tidak boleh menganggapnya biasa saja. Ini adalah keajaiban. Bahkan para malaikat pun ingin mengetahui kebenaran ini, tetapi apa mereka diizinkan? Pikirkan tentang fakta bahwa berkat ini diberikan hanya kepada kita. Jika bukan karena roh dan pengantin perempuan, kemana kita dapat pergi untuk memperoleh air kehidupan? Tidak ada seorang pun di bumi. Namun, dalam Wahyu 22, siapa yang muncul? Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bapa dan Ibu telah datang ke bumi ini. Fakta ini saja sudah cukup bagi kita untuk memahami makna kedatangan Bapa ke bumi saat ini. Tuhan datang ke bumi untuk mengubah dunia kegelapan menjadi dunia terang kebenaran. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 4. Yohanes pasal 6 ayat 4. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak, yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, sedangkan ada 5.000 orang kelaparan. Jika Tuhan tidak datang ke bumi ini, apa yang mungkin dapat dilakukan Filipus, Andreas, atau Petrus? Apa mereka memiliki kemampuan untuk memuaskan rasa lapar mereka? Bahkan jika mereka membagikan 5 roti jelai dan 2 ikan, apa itu akan cukup? Saya sering merenungkan adegan ini dan berpikir, bagaimana kita bisa menyelesaikan penginjilan kepada 8 miliar orang? Karena kita dipercayakan dengan misi ini meskipun kita adalah pendosa sorgawi, maka kita harus melaksanakannya tanpa gagal. Lalu, untuk menyelesaikan penginjilan kepada 8 miliar orang, berapa banyak yang harus kita beritakan? Namun, apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri? Kemampuan kita sangat terbatas, hanya membagikan 5 roti jelai dan 2 ikan. Namun, ketika Yesus berkata, "Bawa itu kepadaku," dan mereka melakukannya, apa yang terjadi? 5.000 orang bisa makan sebanyak yang mereka kehendaki. Terlebih lagi, mereka mengisi 12 bakul penuh dengan sisanya. Hanya oleh sedikit makanan telah terjadi perubahan ini. Siapa yang membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin? Ialah Tuhan. Dalam situasi seperti itu, jika Dia tidak datang, 5.000 orang akan kelaparan sepanjang hari. Makanan sedikit berjumlah 7, 5 roti jelai dan 2 ikan. 7 orang mungkin telah makan sesuatu, tetapi sisanya kemungkinan besar akan pergi karena kelaparan.
Misalkan kita memberitakan firman dengan kemampuan kita sendiri dan makanan rohani yang kita miliki. Jika kita membagikannya kepada 8 miliar orang, berapa banyak yang dapat kita berikan? Namun, Tuhan berkata, "Aku akan menolongmu." Pikirkanlah baik-baik tentang firman-Nya, "Aku akan menolongmu." Jika kita sendiri bisa melakukan hal tersebut, apakah kita membutuhkan bantuan? Kita tidak akan membutuhkannya. Namun, hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Itulah mengapa kita harus berdoa, "Bapa, tolonglah saya." Kemudian, keajaiban akan terjadi, seperti memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 ikan dan bahkan mengisi 12 bakul penuh. Alasan Bapa dan Ibu datang ke bumi ini adalah untuk menolong kita yang kurang, bukan? Apa ada manusia yang bisa melakukan pekerjaan yang telah dilakukan Tuhan? Hanya Tuhan yang bisa melakukan pekerjaan seperti itu. Tuhan yang Maha Kuasa itu telah datang ke bumi ini dan mendirikan gereja ini. Dia mengajarkan kebenaran perjanjian baru dan Ibu Sorgawi kepada kita. Melalui Ibu, kita dapat menyelesaikan pekerjaan keselamatan dan kembali ke kerajaan sorga yang kekal. Siapakah Dia yang membuka jalan kebenaran ini? Bukankah Dia Tuhan An Sang Hong? Karena itu, kita harus memberitakan kabar sukacita ini kepada segala bangsa, kedatangan Kristus An Sang Hong ke bumi ini. Nabi Yesaya mengatakan kepada kita dalam Yesaya pasal 40, bahwa kita harus bersaksi kepada semua orang bahwa Tuhan menyertai kita di bumi ini. Tanpa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, keajaiban seperti yang ada di Yohanes pasal 6 tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, marilah kita melakukan segala sesuatu melalui Tuhan. Baik itu berkat atau kemampuan penginjilan, semuanya berasal dari Tuhan. Kita tidak boleh mengubah kehendak Tuhan di tengah jalan. Ketika kita menyampaikan firman berkat Tuhan apa adanya, Tuhan yang dapat memampukan kita untuk menyelesaikan Injil ini dalam sekejap, menyertai kita. Pada hari-hari terakhir, menurut nubuat Mika, Tuhan sendiri telah datang ke bumi ini dan memulihkan hukum kehidupan, perjanjian baru, di Sion. Bukankah Kristus An Sang Hong yang menggenapi 40 tahun pemerintahan Daud, 3 tahun pada kedatangannya yang pertama dan 37 tahun pada kedatangannya yang kedua? Kristus An Sang Hong telah datang ke bumi ini dengan nama baru Yesus sesuai dengan nubuat Alkitab dan para nabi. Jika kalian tidak menerima ajaran dari Bapa, apakah kalian akan bisa mengenal Ibu? Pikirkan tentang prinsip bumi ini, sama seperti kehidupan jasmani diberikan oleh Ibu jasmani. Demikian juga, siapa yang dapat memiliki kehidupan rohani, tanpa Ibu rohani yang kekal? Tuhan menciptakan hal-hal duniawi sebagai salinan dari hal-hal sorgawi. Semuanya, perkataan siapa yang dicatat dalam Alkitab? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jika perkataan seorang raja telah dicatat, maka itu akan menjadi perintah raja. Ketika saya datang ke sini hari ini, saya mencari tahu hukuman apa yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggar perintah raja. Hukuman pertama adalah hukuman mati. Kedua, penyitaan harta benda. Yang ketiga adalah pencambukan dan pengasingan. Dikatakan bahwa baik dia maupun keluarganya tidak dapat menjalani kehidupan yang layak di negara itu. Hal ini menunjukkan beratnya perintah raja. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dengan perintah raja?
Ada ayat-ayat Alkitab yang kita baca setiap hari. Matius pasal 28, Galatia pasal 4 ayat 26, Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 27, dan Efesus pasal 1 ayat 7. Kita seharusnya tidak menganggapnya hanya sebagai kalimat belaka, tetapi berpikir, apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi perintah raja tersebut? Kristus Ansanghong yang Maha Kuasa. Hari ini, kami bersyukur atas kedatanganmu. Di tahun 2024, saya benar-benar mengucap syukur atas kedatangan Bapa ke bumi ini. Sekali lagi, saya mengucap terima kasih yang tulus kepada Bapa. Berharap bahwa semua anggota keluarga surgawi akan menyebarkan kemuliaan Bapa dan Ibu ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.